Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap jangan dijadikan kebiasaan tiap minggu pertama, kedua, ketiga kita adakan perjamuan Tuhan. Tetapi kita menyadari itu bahwa kita perlu terus membangun iman, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus dengan terus mengingat karyanya. Karya kasihnya. Kita sudah nyanyikan nyanyian tadi bukan? Sangat memberkati. Nah, pagi hari ini sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, terlebih dahulu kita mendengar firman Allah. Kita sudah selesaikan bahasan kita tentang jemaat yang terakhir saudara, jemaat di Sardis. Betapa banyak teguran-teguran yang Yesus berikan. Di antara 7 jemaat, hanya 2 yang tidak mendapat teguran satupun dari Yesus. Sebaliknya pujian, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat yang akan kita bahas, jemaat di Philadelphia. Tadinya saya ingin membahas beberapa ayat, tetapi melihat ayat yang ke-7 saja, ayat pertama tentang penjelasan jemaat di Philadelphia, rasanya waktunya tidak memungkinkan untuk membahas ayat-ayat yang lain. Jadi kita hanya akan membahas ayat yang ke-7 saja, dari beberapa ayat tentang jemaat di Philadelphia. Mari, saudara yang membawa Alkitab, saudara bisa membuka Alkitab saudara, dari manapun itu asalnya, baik itu Alkitab seperti yang di tangan saya, atau Alkitab yang ada di HP, di gadget, atau media lainnya. Lalu saudara dapatkan Wahyu pasal 3, kita akan perhatikan ayat yang ke-7. Demikian firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, kita ingin mengerti saudara apa makna yang terkandung di ayat yang pertama ini, yaitu jemaat di Philadelphia. Yang saya ingin angkat dalam ayat ini adalah kata Philadelphia itu sendiri. Kata Philadelphia perlu diketahui oleh setiap orang percaya, saudara dan saya, yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus, di mana kita harus memahami ini supaya kita bisa mengaplikasikannya. Perlu diketahui bahwa kata Philadelphia itu artinya ialah saling mengasihi. 2 kata saja saya rasa langsung nyangkut di kepala kita. Philadelphia artinya saling mengasihi. Hal ini bukan hanya sekedar nama, tetapi kalau kata Philadelphia yang artinya saling mengasihi, kita kaitkan, kita hubungkan dengan sebuah ayat yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita buka sekarang Injil Yohanes pasal 13
Dua ayat kita perhatikan, yaitu ayat yang ke-34 dan 35. Ayat 34, 35 dari Injil Yohanes pasal 13. Perhatikan saudara, di ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan saya yakin kalau ini dibaca pagi hari ini dalam ibadah ini, ayat ini juga adalah buat saudara dan saya. Yuk kita perhatikan apa kata Yesus. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu. Perintah. Perintah itu bukan untuk diabaikan, dicuekin. Tapi perintah, apalagi yang memerintahkan Yesus, harus kita lakukan. Apa bentuk perintahnya? Yaitu supaya kamu saling Philadelphia. Udah mengerti kan ayat Philadelphia? Arti kata Philadelphia. Saling mengasihi. Dengan ukuran seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa? Yesus mengasihi kita. Rela berkorban bahkan mati demi keselamatan. Kita harus saling mengasihi dengan standar ini. Harus saling mengasihi. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan, diabaikan, dicuekin. Tetapi sebuah keharusan yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Dengan demikian semua orang, kalau kita saling mengasihi, firman Allah katakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, murid-muridnya Yesus, jikalau kita semua orang-orang percaya. Jangan dululah yang di luar-luar sana, antar kita saja dulu. Supaya target kita enggak muluk-muluk tapi sudah tercapai karena targetnya lingkungan kita dulu yaitu sesama jemaat Mahanaim. Sekali lagi saya ulangi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, murid-muridnya Yesus, jikalau para pengikut Yesus yang ada di GPDI Mahanaim apa? Saling mengasihi. Saya ingat lagu sekolah minggu dulu. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Jadi percuma kalau ini cuma disampaikan, saudara dengar, saudara mengerti, Philadelphia artinya saling mengasihi, tapi kita enggak tunjukkan, enggak buktikan. Dalam keluarga aja enggak saling mengasihi. Bagaimana bisa mengasihi orang lain, apalagi mereka yang enggak menyenangkan kita. Tapi firman Allah mengajar kita untuk mengasihi. Inilah alasannya mengapa setiap pengikut Yesus itu harus atau wajib suatu keniscayaan untuk saling mengasihi, karena supaya dunia
yang tidak mengenal Yesus bisa melihat bahwa kita ini adalah pengikut Yesus karena kita saling mengasihi. Seluruh umat manusia di muka bumi ini akan melihat, akan tahu itu dia pengikut Yesus. Jadi orang akan tahu pengikut Yesus bukan ketika kita bawa Alkitab. Orang akan tahu kita pengikut Yesus bukan pada waktu kita pakai kalung salib. Tetapi mereka akan melihat, oh itu dia orang Kristen. Ketika ekspresi saling mengasihi itu terlihat, terwujud, tergambar dalam kehidupan kita. Sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanda seorang pengikut Yesus yang sejati adalah saling mengasihi. Saya rasanya mau menjerit-jerit aja saudara. Ya, karena ini belum juga terekspresi. Mungkin dalam skala kecil, di bagian-bagian tertentu kita bisa lihat ekspresi ini. Tetapi secara umum, hampir kita tidak bisa membedakan yang mana pengikut Yesus dan mana yang bukan. Sebaliknya Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Tujuannya tidak lain supaya ini benar-benar teraplikasi, terekspresi, terwujud. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak saling mengasihi, dengan lain kata saling membenci, saling memusuhi, saling menyakiti, dan saling merugikan, berarti kita bukan pengikut Yesus yang sejati. Bisa dia ada di gereja, tiap minggu ke gereja, tapi dia bukan pengikut Yesus yang sejati. Dia bukan anak-anak Allah. Sebab kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita tidak mengekspresikan, tidak melakukan, tidak mewujudkan saling mengasihi itu, maka wah gak enak saudara. Tapi inilah kenyataannya. Akhir alamat kita bukan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi kita bersama-sama dengan bapaknya si jahat. Yang tidak lain adalah iblis. Di dalam neraka kekal yang membinasakan. Itu sebabnya saudara, tidak ada alasan untuk kita mengabaikan ayat ini. Silakan abaikan, tetapi konsekuensinya akhir hidup kita bukan bersama dengan Bapa. Itu sebabnya saudara, berapa lama kita jadi jemaat, seharusnya cara hidup kita dalam kekristenan itu terwujud, terbukti. Nah, setelah kita bahas satu kata saja, yaitu kata Philadelphia, maka sekarang kita bahas di pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi saudara kalau ada Alkitab di tangan, saudara bisa perhatikan kembali ayat 7. Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya yang pertama sebagai Allah yang benar. Dan yang kedua, atau Allah yang kudus, saya tempatkan Allah yang benar yang kedua, dan
Yang ketiga, sebagai Allah yang memegang kunci Daud. Jadi, kalau ada orang yang merendahkan posisi Yesus, bahkan ada kelompok orang yang pakai Alkitab tapi mengatakan Yesus bukan Allah, bahkan merendahkan begitu rupa, mereka harus baca ayat ini baik-baik kalau bisa dengar penjelasannya tentang hal ini. Bahwa Yesus kita, dia adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, dan Allah yang memegang kunci Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa saya akan kehilangan waktu kalau saya bahas lagi bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus dilihat dari berbagai perspektif. Yesus itu Allah yang benar dilihat dari beberapa sisi dan sebagainya. Karena ini sering kali disinggung. Bahkan pemimpin pujian pun saudara mensitir tentang idiom-idiom ini. Seperti misalnya kalau saudara membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus itu kudus. Karena dia kudus, maka setiap orang percaya tidak terkecuali harus kudus. Kalau yang satu ini, wah udah sangat terkenal berbicara tentang Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat, betul ya? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Dari ayat ini saja kita sudah tahu tentang Yesus sebagai pemegang kunci. Bahwa tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau kuncinya enggak kita miliki, yaitu Yesus. Bukan. Karena dialah kebenaran. Jadi saya enggak perlu lagi membahas ini panjang lebar lagi dan kita kehilangan banyak waktu. Coba kita secara khusus saja langsung membahas gelar yang ketiga dari Wahyu pasal 3 ayat 7 bahwa Yesus adalah pemegang kunci Daud. Nah, untuk hal ini saya ingin tegaskan sekali lagi, ketiga gelar ini tidak hanya menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu Allah, dialah Raja yang benar, yang kudus dan tidak bercela, tetapi kita diingatkan sekarang. Kalau mungkin saudara belum pernah mendengar istilah ini menjadi ketambahan buat saudara untuk saudara mengerti bahwa Yesus itu adalah pemegang kunci Daud. Apa maksudnya? Apa artinya? Lihat baik-baik kepada catatan. Segala kuasa baik yang ada di dunia maupun yang ada di sorga, semua itu ada di tangan Yesus. Jadi kesian lo ya kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen, nyebut-nyebut Yesus, tapi merendahkan Yesus begitu rupa. Ada kan aliran tertentu saudara? Dan orang-orang tertentu yang ikuti. Dan mereka jadi fanatik minta ampun saudara. Padahal keliru. Yesus, dia yang memegang kunci. Baik di sorga maupun di dunia. Di tangan Yesus.
Nah, untuk kita lebih jelas tentang hal ini, mari kita perhatikan Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Ayo kita perhatikan ayat ini. Dikatakan di ayat ini, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Diberi tanggung jawabnya kepada Yesus. Jadi Yesus yang menentukan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau saya jelaskan sekilas saja ya. Yesaya hidup 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan ke bumi. Di mana firman menjadi manusia. Dan Nabi Yesaya bernubuat bahwa di atas bahu Yesus, artinya Yesuslah yang memegang tanggung jawab saudara, kunci rumah Daud. Yang artinya bahwa kita tahu bahwa Yesus itu tidak hanya sebatas raja di atas segala raja. Yaitu penguasa atas semua penguasa yang ada baik di bumi ini maupun di sorga. Tapi lebih jauh dari itu bahwa Yesus adalah penguasa. Perhatikan jemaat catatan ini. Yesus sudah tetapinya diteruskan. Bahwa Yesus adalah penguasa yang menentukan apa? Hidup mati. Jadi hidup mati kita saudara itu ditentukan atau Yesus yang menjadi penentu. Betapa sabarnya Yesus ya. Ada orang yang olok-olok Yesus, rendahkan Yesus begitu rupa. Tapi Yesus bersabar. Karena dia pemegang orang itu hidup atau mati. Bisa saja sekaligus Yesus katakan, mati lu. Mati. Itu Yesus yang emosi kayak kita pada umumnya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dan dia juga yang menentukan sorga atau neraka. Baik selama kita ada di dalam dunia ini, bahkan sampai dalam kekekalan nanti. Dialah yang menjadi penentu. Dia yang menjadi penentu. Untuk itu firman Allah menjelaskan bahwa Yesus adalah yang menentukan, perhatikan saudara. Kapan dimulainya keselamatan itu? Dan kapan keselamatan itu diakhiri? Itu dia yang memegang kunci. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan kepada saudara bagaimana dia yang menjadi penentu. Bukan untuk hal-hal yang mungkin bagi kita secara umum. Tetapi dia yang menentukan kapan waktu keselamatan itu dimulai. Dan kapan waktu keselamatan itu akan diakhiri. Sekarang manusia yang gak tahu pokoknya hehehe aja. Juga ada orang Kristen yang menganggap, oh masih lama, Tuhan Yesus datang masih lama. Santai aja, senang-senang, apalagi saya masih muda. Dia gak ngerti bahwa Yesuslah yang menentukan segala-galanya.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan bahas hal ini dari sudut pandang eskatologi saja ya. Nanti saya akan tampilkan sedikit skemanya supaya kita tahu kapan dimulainya keselamatan. Diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tapi kapan itu diakhiri. Mungkin saya juga harus menyinggung kepada saudara bahwa tidak 3 hukum diberikan ke dunia selama manusia hidup di muka bumi ini, di dunia ini, bukan. Yang pertama adalah hukum hati nurani. Ketika Adam hidup dan terus keturunannya sampai Musa, mereka ditentukan dengan hukum hati nurani. Kita tahu bahwa kita pun sekarang punya hati nurani. Ya, walaupun itu yang bukan jadi patokan lagi buat kita karena kita ada di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia, tetapi biar bagaimana kita memiliki hati nurani, apalagi sudah diisi dengan firman Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, lengkap sudah. Nah, ketika Musa hidup di muka bumi ini, dia dipercaya untuk Israel hukum yang disebut hukum Taurat. Dengan aturan hukum sosial, hukum yang kita lihat digunakan oleh pemerintah-pemerintah tertentu di dunia ini, sampai kepada hukum moral yang tetap berlaku sampai sekarang. Yang terkenal dengan 10 hukum Taurat itu, bukan? Jadi walaupun kita ada di hukum kasih karunia, tapi bagaimana kita tidak boleh berzina, tidak boleh ini dan itu hukum moral yang tetap melekat, yang gak bisa dihapus. Nah, kemudian kapan dimulainya hukum kasih karunia itu? Siapa yang menentukan itu? Dan kapan itu akan berakhir? Ini benar-benar harus kita pahami. Supaya kita gak hidup sembrono, buang-buang waktu begitu saja. Waktu kita sia-siakan untuk yang gak ada artinya. Apalagi yang membuat kita semakin jahat di mata Tuhan. Baik, sekarang saya bergantung kepada apa yang ditulis di LED ini. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Allah, Yesus yang adalah penguasa sorga, maka Yesuslah yang menentukan kapan keselamatan itu dimulai, yaitu keselamatan yang diberikan secara gratis. Sebab hukum hati nurani, keselamatan itu ditentukan bagaimana hati nurani kita. Kalau neraca rohani kita seringkali lebih cenderung, saudara, melawan suara hati nurani. Ini di zaman dulu ya, sebelum ada Taurat. Melawan, saudara, bisikan Tuhan yang berbisik lewat hati nurani kita. Dan ternyata neraca kita lebih cenderung melawan apa yang Allah ingatkan, apa yang Allah bisikan, apa yang Allah katakan. Konsekuensinya tentu saudara sudah tahu. Kemudian hukum Taurat. Tetapi kedua hukum ini tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan saudara cenderung
keinginan hatinya, kata firman Allah, adalah berbuat dosa. Itu sebabnya di dalam Yesus kepada umat manusia diberi hukum kasih karunia. Di mana saudara pengampunan itu diberikan secara cuma-cuma. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa kita diampuni. Dan oleh firman dan Roh Kudusnya kita dibimbing, tidak menutup kemungkinan kita dibawa kepada kesempurnaan seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Pemulihan yang luar biasa karena penghapusan dosa secara total Yesus kerjakan buat kita, walaupun Dia yang harus berkorban. Sekarang coba perhatikan saudara. Karya keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dimulai dan diberikan pada saat Yesus disalib di atas kayu salib. Inilah anugerah yang terbesar, yang luar biasa, yang Yesus karuniakan kepada kita. Dan dengan start ini, kalau kita jadi pengikut Yesus yang sejati, bukan cerita, bukan omong kosong, bukan hayalan. Yang disebut gereja yang sempurna, orang percaya yang sempurna menjadi seperti Yesus itu akan terrealisasi. Dan itu sekali lagi Yesuslah yang memulai, karena Dialah yang mengerjakan di atas kayu salib, yaitu pengampunan dengan ucapan sudah selesai. Tuntas diselesaikan pengampunan itu. Hanya sekarang bagaimana kita dalam menjalani kekristenan, itulah yang teramat sangat penting. Dan jangan kaget, orang pertama yang diselamatkan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, bukan 5 bulan sesudahnya, 10 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saat Yesus di kayu salib, pengampunan itu terrealisasi. Semua sudah tahu kan kisahnya? Coba kalau bisa ditampilkan ayatnya supaya jemaat bisa melihat ayat ini. Masih sabar tunggu ya saudara. Lukas 23 ayat yang ke-42. Enaknya mundur coba ke ayat 39 kalau tidak salah atau 40. Oh iya 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi ada 2 penjahat kan di kiri kanan Yesus. Seorang di antaranya menghujat dia, menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Di 40. Saudara perhatikan, ketika rekan yang satu, penjahat yang satu mendengar rekannya mengucapkan ayat 39 tadi, dia tanggapi. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya,
Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Pasal 1. Kita memang selayaknya dihukum. Dia menyadari bahwa kalau dia disalib itu sudah layak karena dia penjahat besar, pemerkosa, pokoknya jahat, udah bajingan, rajanya bajingan. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ternyata selama penyaliban itu berlangsung, dia lihat, dia perhatikan bagaimana sikap Yesus. Tidak ada kata hujatan, cacian, makian. Karena mungkin orang menderita biasanya terus jengkel mengucapkan hal-hal yang gak karu-karuan. Tidak dengan Yesus. Sehingga dia perhatikan, orang ini luar biasa. Itu sebabnya datang ke ayat 42. Semua lihat. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia akui Yesus sebagai raja. Dan dia bermohon, berharap kepada Yesus, kalau nanti engkau menjadi raja, ingat akan aku yang berdosa ini. Saudara, dari kata raja ini, dia mengakui status Yesus itu siapa. Saudara, dari gelar Yesus yang salah satunya adalah Mesias. Di mana Mesias itu? Allah adalah jabatan yang diterima. Karena dia berperan sebagai nabi, demikian Yesus. Ketika di bumi dia berfirman, bernubuat, mengucapkan ucapan-ucapan kenabian. Dia sebagai imam, pengantara antara manusia dengan Allah. Tanpa Yesus, manusia gak bisa connect dengan Allah. Dua gelar sudah nyata. Dan dia ungkapkan yang ketiga. Yesus sebagai raja. Raja apa? Yang sedang kita bahas ini. Dia yang menentukan penyelamatan itu. Dan dialah penguasa baik di bumi maupun di sorga. Ketika orang itu mengucapkan kalimat ini. Yesus gak usah diajarin lagi, dia sudah mengerti. Lalu dia berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesuslah penentu keselamatan itu. Dan keselamatan itu dimulai di atas kayu salib. Penerimanya seorang penjahat besar. Jadi mungkin kalau kejahatan kita dibawa saudara, penjahat yang disalib bersama Yesus, kita bisa berkata, orang sejahat itu ketika dia mengaku meminta pemohonan kepada Yesus. Yesus ampuni, apalagi saya. Demikian pun saudara, sejahat apapun keadaan kita. Dia penentu keselamatan. Dan kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Jadi yang menentukan kapan keselamatan itu dimulai. Kapan keselamatan itu dikaruniakan kepada umat manusia. Dan kapan keselamatan itu nanti akan diakhiri. Jangan lupa.
Bisa diakhiri secara pribadi, tapi nanti diakhiri secara massal. Ada waktunya. Itu sebabnya jangan sombonglah kita jadi manusia, saudara. Kalau Tuhan kasih waktu kepada kita, carilah Dia, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Karena Dia juga yang menentukan keselamatan itu kapan diakhiri secara massal di muka bumi ini. Silakan dilanjut slide-nya. Nah, stop dulu sampai di sini. Saya hanya gambarkan buat saudara dispensasi yang terakhir ya. Sebelumnya di sini ada disebut zaman putra, zaman anak. Yaitu dari Abraham sampai kepada Yesus disalib. Sebelumnya lagi ada yang disebut zaman Bapa. Dari sejak Bapa leluhur, yaitu Adam, sampai kepada Abraham. Karena medianya terbatas, jadi saya hanya gambar seperti ini. Adalah dispensasi terakhir. Dari kedatangan Yesus sampai akhir kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya saya tulis di sini masa 3,5 tahun pemerintahan antikris. Bukan 7 tahun ya, karena Alkitab berkata demikian. Kalaupun punya argumentasi harus tukar pemikiran, berdebat, nanti kita akan tahu mana yang benar. Sedangkan 1000 tahun di sini adalah masa di mana nanti orang-orang yang diselamatkan akan berkerajaan bersama Yesus di bumi ini selama 1000 tahun. Nah, kapankah keselamatan itu dimulai? Klik satu kali. Inilah awal keselamatan yang saya sudah jelaskan. Kisah singkatnya tadi. Seorang yang seharusnya katakanlah hanya tinggal beberapa menit lagi neraka, saudara. Karena kejahatannya. Tapi karena beriman kepada Yesus. Yesus alihkan dia. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yesus tidak berkata saat ini kamu rasain neraka. Pengampunan. Lalu kapan keselamatan ini akan terus saudara diberikan? Jangan dulu. Sabar dikit ya. Kapan keselamatan ini diberi kepada kita secara cuma-cuma, di mana banyak orang yang gak kenal Yesus, bahkan ada juga udah jadi jemaat, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu gitu rupa. Tapi ini, ingat, kapan ini akan diakhiri? Kalau saya gambarkan kira-kira katakanlah, kalau ini awal masa pemerintahan antikris, waktu kita tinggal di sini. Tapi kita nggak tahu nafas kita sampai kapan. Kita nggak tahu kan? Tahu-tahu jalan jatuh mati habis. Pesawat udara dari AU saudara jatuh di Pasuruan. Ketika berangkat kerja mungkin 4 orang pilot atau siapa itu nggak tahu. Dia nggak pernah memikirkan bahwa dia akan berakhir hidupnya. Semua ada di tangan Yesus. Karena Yesuslah yang menentukan. Itu secara pribadi. Cuma kapan secara massal ini akan terjadi? Ini akan terjadi, silahkan tadi gambarnya. Di sini. Apa ini? Klik satu kali. Awal pemerintahan antikristus. Bagi kita orang-orang non-Yahudi
yang menerima kemurahan Allah yang begitu rupa, saudara. Allah berikan waktu begitu rupa. Tetapi batasannya, siapa yang menentukan? Pemegang kunci Daud itu. Dialah Yesus. Dia yang menentukan. Orang Israel sejak Yesus disalib, secara kenegaraan, katakanlah kebangsaan, mereka tetap menolak Yesus. Sekian banyak kali saya pimpin rombongan, saudara, saya katakan, itu lihat orang-orang Israel, mereka menolak Yesus. Dari populasi Israel, baik yang ada di Israel sendiri, di luar negeri, di Amerika, bahkan hampir seluruh negara, di Indonesia juga ada. Sebab sinagognya ada, saudara, di Surabaya. Di jalan apa itu saya lupa. Ada sinagognya. Mereka mengeraskan hati begitu rupa. Seringkali saya katakan ada 3%. Ternyata saya salah. 2% aja gak nyampe. Mereka mengeraskan hati begitu rupa. Sehingga walaupun saudara ini akan diakhiri, tetapi khusus bagi Israel, bangsa Israel yang benar-benar pure Israel, Allah akan memberi kemurahan di masa 3,5 tahun pemerintahan Antikris. Musa dan Elia akan datang ke dunia dan secara khusus bukan menginjil lagi tetapi memarahi kekerasan hati mereka. Jelas itu tertulis dalam Roma pasal 11. Dan kalau saudara mau baca bagaimana 2 saksi yang digambarkan dengan pohon ara, pohon zait itu tidak lain adalah Musa dan Elia secara khusus akan berbicara kepada bangsa Israel di masa 3,5 tahun. Barulah mereka menyesal, bertobat, terima Yesus. Tapi sayang, kita di sini punya kesempatan untuk menuju gereja sempurna kalau kita tekun. Tapi mereka tidak. Inilah yang disebut yang terdahulu jadi kemudian kita yang bukan apa-apa. Hidung aja mancungnya ke dalam, saudara kita ya. Modelnya kayak gini bukan Israel. Tapi kita punya peluang untuk jadi gereja sempurna. Satu kali klik, tidak ada lagi keselamatan buat orang non-Israel di masa 3,5 tahun. Itu sebabnya peluang kita, saudara, betul-betul harus kita gunakan baik-baik. Mau teriak kayak apapun di sini, saudara, Tuhan Yesus selamatkan saya. Orang itu gak akan punya kesempatan untuk selamat lagi. Kalau sudah sampai kepada batasan ini. Kecuali orang Kristen yang gak masuk gereja sempurna. Lalu harus berhadapan dengan antikris. Orang itu harus berjuang mempertahankan imannya. Jangan sampai dia mengkhianati Yesus. Dan yang selamat hanyalah mereka yang bertahan dengan mati syahid. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Allah. Tinggikan, muliakan dia. Karena dialah yang menentukan segala-galanya. Bahkan, yuk kita lewati saja, lanjutkan yang lain. Oke. Yesus berkuasa untuk menghukum, bukan manusia yang hanya dihukum oleh Yesus karena menolak Yesus. Tetapi penguasa di udara yang saudara tahu siapa dia, yaitu iblis.
antikris penguasa di dunia ini, dia juga akan dihakimi. Bahkan nabi palsu yang menyesatkan semua orang, saudara. Sebab nanti di masa antikris, saudara, kalau yang masih percaya kepada yang lain, apalagi menyembah Yesus, dia habisi. Sehingga semuanya hanya menyembah satu oknum, iblis dan asisten iblis, yaitu antikristus. Karena mereka lah yang ingin disembah. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara membahas bagian terakhir ini, bahwa Yesus berkuasa menghukum. Yesus tidak cuma berkuasa menyelamatkan, tetapi dia juga berkuasa untuk menghukum lawan-lawannya dan melemparkan mereka ke dalam neraka yang kekal. Yang pertama dia lakukan adalah kepada antikris, yang digambarkan dengan binatang buas, karena ketika memerintah dunia dan semua pemimpin negara di dunia akan tunduk di bawah kekuasaannya. Sebab itu dia digambarkan dengan binatang buas. Karena kekejamannya, kejahatan begitu rupa. Dan yang kedua yang akan dicampakkan Yesus ke dalam neraka adalah nabi palsu. Nah, kita lihat saja ayat ini. Yuk kita perhatikan bersama-sama, saudara. Ini bagian akhir ya dari bahasan kita. Wahyu 19 mulai ayat yang ke-19. Apa salah saya? Bisa diperbaiki pasal 19 ayat 19. Satu, dua, tiganya tunggu aja lama. Kenapa gerangan? Wahyu pasal 19 ayat 19. Atau saya baca aja ya di Alkitab ya. Saya sih enak di sini supaya saudara sambil lihat saya jelaskan. Wahyu 19 ayat 19. Dikatakan begini. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan penunggang kuda itu. Oh sudah ya, puji Tuhan. Soalnya kecil saudara, matanya jadi. Dan aku melihat binatang itu. Jadi antikris digambarkan dengan binatang buas ini. Dan raja-raja di bumi, seluruh pemimpin negara di dunia. Semuanya saudara akan tunduk kepada perintah binatang ini, antikris. Mereka berkumpul di satu tempat yang sekarang tempat ini namanya Megiddo. Dulu disebut Harmagedon. Itu sebabnya terkenal dengan perang yang disebut
perang Harmagedon. Serta tentara-tentara mereka. Jadi seluruh pasukan elit di seluruh negara akan dikerahkan, termasuk nanti Indonesia. Cuma gak tahu presidennya siapa saat itu. Akan mengirimkan. Berkumpul, yaitu berkumpul di Megiddo, di Harmagedon. Untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda. Kalau saudara baca mulai dari pasal 11 terus lanjut pasal 19, kedatangan Yesus digambarkan seorang yang menunggang kuda putih yang bernama setia, firman Allah, ajaib dan sebagainya. Dan tentara-tentaranya, tentara sorga tentunya. Ayat 20. Maka tertangkaplah siapa? Binatang itu, antikris. Bersama-sama dengan dia, siapa? Nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Perhatikan. Keduanya, antikris dan nabi palsu, dilemparkan hidup-hidup kemana? Ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Apa ini? Neraka. Jadi yang pertama kali mencicipi neraka bukan iblis, antikris dan nabi palsu. Sebenarnya saya pengen menjelaskan ini lebih jauh kepada saudara. Berikutnya, yang ketiga, Yesus akan menghukum dan melemparkan semua manusia. Dengar baik-baik, semua manusia berdosa ke dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal. Jadi urut-urutannya antikris, nabi palsu, seluruh umat manusia di muka bumi yang hidup saat kedatangan Yesus kedua kali. Yuk kita baca 19 ayat 21. Jadi kelanjutan ayat yang ke-20 tadi. Maka dan semua orang lain, semua, gak ada yang dikecualikan, dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ada pedang. Jangan saudara pikir kalau pedang itu nanti pedang sungguhan. Perhatikan kepada saya, dari mulut Yesus keluar pedang kemurahan, pedang keselamatan. Kepada orang yang mati disalib bersama Yesus ketika dia bertobat. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Pedang keselamatan. Karena dia percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tetapi setelah masa kemurahan berakhir dan Yesus datang, dari mulutnya keluar firman Allah berupa pedang kebinasaan. Ini pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Siapa burung di sini? Ini bukan cucak rowo saudara. Nanti saya akan jelaskan dalam kesempatan lain. Binasa semua, dicampakkan ke dalam neraka yang kekal. Sehingga tidak ada satu orang pun manusia berdosa yang akan tersisa ada di muka bumi. Jadi kalau ada yang mengajarkan nanti di kerajaan 1000 tahun ada orang berdosa, itu gak tahu dari mana asalnya. Itu rajanya Oon itu saudara. Jadi kita melihat di sini semua ada di tangan Yesus. Bagaimana dengan iblis?
Sedikit aja ya, beri kesempatan kepada saya. Sekarang kita pindah ke pasal yang ke-20. Tampilkan aja slide-nya, supaya jemaat lihat. Berikutnya. Nah, iblis ditangkap dan dibuang ke jurang maut. Jadi iblis, saudara, tidak langsung dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi dia dibuang ke dalam kerajaan maut selama 1000 tahun. Nanti ketika kita berkerajaan di muka bumi ini bersama Yesus, gak ada pengganggu lagi. Gak ada yang bikin ricuh. Kita lagi ngobrol baik-baik, tiba-tiba salah paham, saudara. Karena iblis suka berbisik. Lah, kita nggak berjaga-jaga, gampang kepancing. Kalau nanti iblis nggak ada lagi. Karena dipenjara dalam jurang maut 1000 tahun. Waktu saya sudah habis sih. Sekali lagi, klik berikutnya. Dalam pasal 20 ayat yang ke-7. Nanti iblis akan dilepas dari jurang maut setelah saudara berakhir kerajaan 1000 tahun. Akan dilepas. Dan dia akan, saudara, menghasut orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Siapa mereka? Yaitu orang yang sudah mati sejak awal zaman sampai akhir zaman. Kalau mereka nggak percaya, orang yang tidak hidup sesuai firman Allah, mereka akan dibangkitkan, tapi untuk dibinasakan. Iblis atau setan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang setelah terjadi perang Gog Magog, perang singkat. Karena dari sorga Allah akan melemparkan api begitu rupa. Coba gambarnya ditampilkan supaya jemaat melihat. Saya hanya menggambar bagian akhir saja. Terus diklik keterangan-keterangannya. Di sini berakhir saat kedatangan Yesus di sini. Saudara perhatikan, di saat kedatangan Yesus ini, ketika antikris nabi palsu dibuang ke dalam neraka. Nerakanya juga bisa ditampilkan. Wow, senyum. Di sini iblis akan dicampakkan ke dalam yang disebut penjara jurang maut selama 1000 tahun. Jadi selama berlangsungnya 1000 tahun, dia ada di dalam penjara. Saya nggak gambarkan. Dia akan dibangkitkan sejenak, demikian juga semua orang berdosa dari segala zaman akan dibangkitkan. Maka terjadilah yang saya sebut tadi, perang Gog Magog. Semuanya akan dicampakkan ke dalam neraka kekal. Dan mereka akan hidup dalam penderitaan. Berapa lama? Selama-lamanya. Kita bersama dengan Yesus selama-lamanya. Mereka bersama iblis antikris nabi palsu selama-lamanya. Mau pilih yang mana? Mari kita mau berjalan dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan firman Allah.